Kali ini, kita akan juga bedah bareng-bareng sebuah pesan yang dalam banget dari Ustadz Abdul Somad. Topiknya, soal obat buat hati yang rasanya berat dan sempit. Nah, Ustadz Abdul Somad itu membuka pembahasannya dengan satu perasaan yang kayaknya relate banget sama banyak orang ya. Rasa sepi padahal kita lagi ada di tengah keramaian. Di tengah hiruk pikuk dunia, tapi hati terasa sunyi. Dalam ya. Oke, jadi bagian pertama ini ngebahas soal hati yang berat di tengah dunia yang ramai. Nah, ceramah ini tuh langsung nunjuk ke akar masalahnya. Sebuah perjuangan yang sangat manusiawi. Perasaan hati yang sempit, yang berat. Dan dari sinilah kita akan mulai kupas tuntas semuanya. Iya, jadi kita bisa banget ngerasa sendiri, terisolasi, terbebani, padahal mungkin lagi di mall, lagi di kantor yang super sibuk. Tapi, ini bukan cuma soal sedih biasa loh. Ternyata ada penyebab internal yang spesifik yang bikin perasaan ini jadi begitu menekan. Jadi, apa sih yang dimaksud hati yang sempit ini? Ternyata ini adalah kondisi batin kita yang bergejolak. Penyebabnya, dendam, amarah, kecewa, sakit hati yang dipendam. Nah, menurut Ustadz Somad, beban emosional inilah biang keroknya yang bikin hati kita jadi sesak dan berat. Ibaratnya, ini tuh racun yang kita bawa kemana-mana. Oke, terus apa dong obatnya buat hati yang berat ini? Nah, di bagian kedua ini kita diajak buat mencari jawabannya. Ceramah ini menunjuk ke satu sumber penghiburan yang utama, yaitu dari Tuhan, yang ada di dalam Al-Quran. Coba deh kita renungkan ayat ini dari surah Al-Insyirah. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu untukmu? Wow, ini tuh bukan sekedar kalimat ya. Ini kayak sebuah penghiburan langsung, sebuah pengingat dari Tuhan, kalau kelegaan itu sangat mungkin, bahkan sudah dijanjikan. Jadi, jaminan dari Tuhan ini ditawarkan sebagai jalan buat kita menemukan ketenangan, buat ngerasa kalau beban di pundak kita itu udah diangkat. Nah, poin pentingnya di sini adalah penghiburan ini secara spesifik ditujukan buat melawan rasa sesak yang sumbernya dari amarah dan dendam yang kita simpan itu. Nah, setelah kita tahu sumber kekuatannya, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Siapa sih manusia dengan dada yang paling lapang? Di bagian ketiga ini, Ustadz Somad menyajikan teladan utama kita, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad yang tanpa batas. Ada satu contoh yang benar-benar kuat banget yang diangkat di sini, yaitu kisah ketika Nabi mengunjungi kota Taif. Beliau datang dengan harapan besar, berharap dakwahnya diterima. Tapi apa yang beliau dapat? Bukannya sambutan hangat, yang ada malah penolakan, permusuhan, bahkan kekerasan yang luar biasa. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, serangan yang diterima itu brutal. Beliau ditolak, dilempari batu, sampai kakinya berdarah. Di sisi lain, responsnya, beliau malah mendoakan kebaikan untuk generasi penerus orang-orang yang menyerangnya. Nah, kontras yang tajam inilah yang jadi inti dari teladan luar biasa ini. Dan puncaknya, bukannya membalas dendam, Nabi justru bilang, ini adalah hari kasih sayang. Luar biasa kan? Ini benar-benar nunjukin prinsip inti dari seluruh ceramah ini. Cara merespons kekejaman itu bukan dengan kekejaman yang sama, tapi justru dengan pengampunan yang radikal. Oke, kita lanjut ya. Ternyata konsep kasih sayang ini gak berhenti sampai di situ. Di bagian keempat, kita diajak buat melihat kalau cinta dan kasih sayang ini cakupannya jauh lebih luas, yaitu untuk semua ciptaan Tuhan. Betul sekali. Jadi, prinsip kasih sayang ini tuh meluas sampai ke hewan, tumbuhan, dan lingkungan kita. Nah, untuk memperjelas poin ini, Ustadz Somad menceritakan sebuah kisah yang bagus banget tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan hewan. Jadi, ada sebuah adegan yang dilihat langsung oleh Nabi. Ada seseorang yang mau menyembelih hewan, tapi caranya kasar banget. Hewannya diseret paksa, dibanting ke tanah, terus pisaunya diasah tepat di depan mata hewan itu. Melihat itu, Nabi langsung menegur orang tersebut, tapi bukan dengan marah-marah, melainkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat kritis. Beliau bertanya, apakah kamu mau membuatnya mati berkali-kali? Pertanyaan ini, benar-benar membuka mata. Ini nunjukin betapa pentingnya berbelas kasih dan menghindari rasa takut yang nggak perlu, bahkan kepada hewan yang akan kita sembelih untuk dimakan. Dan gak cuma ke hewan, cinta yang luas ini juga mencakup hal lain, seperti melindungi pohon-pohon yang ngasih keteduhan, bahkan anjuran buat tetap menanam bibit pohon untuk masa depan, sekalipun kita sendiri sudah diambang kematian. Pesannya jelas banget kan? Kasih sayang itu harus jadi prinsip universal yang kita terapkan ke semua ciptaan. Nah, kita udah bahas panjang lebar kalau obatnya adalah kasih sayang. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Apa sih akibatnya kalau kita memilih kebencian? Apa harga yang harus kita bayar? Menurut ceramah ini,
Ada satu hal yang benar-benar menguras semangat, menguras energi, dan bikin pikiran kita jadi keruh. Apa itu? Kebencian. Untuk menggambarkan poin ini, Ustadz Somad membagikan sebuah pelajaran berharga yang beliau dapat dari seorang kiai sepuh. Saat ditanya, apa rahasianya punya ingatan yang kuat, kiai itu menjawab, tidak ada tempat untuk kebencian di hati saya. Jawaban ini, wah keren banget ya. Ini benar-benar merangkum ide utamanya, kalau kebencian itu adalah racun yang sangat melelahkan, yang menggerogoti energi mental dan spiritual kita. Jadi kalau kita terus-terusan nyimpen dendam ke orang lain, pada akhirnya yang paling rusak itu ya diri kita sendiri. Ujung-ujungnya, ceramah ini ngingetin kita kalau melepaskan dendam itu bukan cuma buat kebaikan orang lain, bukan, tapi yang jauh lebih penting, itu demi kedamaian batin kita sendiri. Oke, sekarang kita sampai di bagian penutup, di poin terakhir yang paling penting. Ini semua tentang warisan. Apa sih warisan yang sebenarnya kita tinggalkan nanti? Nah, warisan sejati itu ternyata bukan soal makanan yang kita makan atau baju yang kita pakai, karena semua itu bakal hilang. Warisan yang sebenarnya adalah apa yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang akan abadi. Jadi menurut Ustadz Somad, tolak ukur utama hidup kita itu ya dampak positif dan kebaikan yang kita tinggalkan. Itu yang pahalanya akan terus mengalir. Jadi, untuk merangkum semuanya, obat untuk semua pergulatan batin kita dan sumber kekuatan sejati kita adalah hati yang bersih, hati yang bebas dari kebencian. Inilah benang merah dari seluruh pesan dalam ceramah ini, yang menyambungkan antara kedamaian diri kita dengan cara kita memandang dunia dengan penuh kasih sayang. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kalau kebencian itu begitu menguras energi, coba bayangkan, apa saja hal luar biasa yang bisa kita ciptakan dengan hati yang justru dipenuhi oleh cinta? Yuk kita pikirkan sama-sama.